Saudara, welcome to Gibeon Church. Saudara, setiap minggunya kita membaca dan merenungkan katekismus bersama-sama. Di sini saya perlu mengingatkan kita semua tentang pentingnya katekismus. Saudara, katekismus merupakan ringkasan singkat dari ajaran Alkitab mengenai kebenaran yang spesifik tentang Allah, tentang karakternya, penebusan kita, sampai bagaimana kita harus menjalani hidup di dalam dunia ini. Ringkasan ini disarikan agar kita mendapatkan landasan teologis yang kokoh sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Selain itu, saudara, katekismus juga merupakan bentuk pengembalaan yang terjadi secara bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus di dalam gereja ini. Itulah sebabnya betapa pentingnya kita membaca, kita merenungkan akan katekismus setiap minggu. Dan tahun ini kita memakai katekismus dari Redemption Hill Church yang merupakan rangkuman dari 3 katekismus. Katekismus Westminster, Katekismus Heidelberg, dan New City Catechism. Dan hari ini kita memasuki pertanyaan yang kedua. Saya akan membaca pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban serta ayat Alkitabnya. Siapakah Allah? Allah adalah pencipta dan pemelihara setiap orang dan segala sesuatu. Dia kekal, tidak terbatas dan tidak berubah dalam kekuatan dan kesempurnaan, kebaikan dan kemuliaan, kebijaksanaan, keadilan dan kebenarannya. Tidak ada yang terjadi kecuali melalui Dia dan atas kehendaknya. Kolose 1, 16 dan 17. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Silakan duduk. Saudara, perspektif dari pengetahuan yang benar tentang Allah adalah hal yang terpenting di dalam hidup kita. Karena pandangan kita tentang Allah akan mempengaruhi cara hidup kita di hadapannya, akan mempengaruhi cara kita mempercayainya, akan mempengaruhi cara kita menghormatinya, dan yang paling penting adalah cara kita mengasihinya. Melalui perenungan ini kita mendapatkan 3 hal yang sangat jelas tentang Allah. Yang pertama, bahwa Allah ialah pencipta yang aktif dari segala sesuatu. Karena Dia adalah pencipta kita, maka hidup kita menjadi bermakna jika kita ada di dalam Dia. Yang kedua, bahwa Allah tidak hanya baik, bijak, adil, dan penuh kebenaran, tetapi karakter dan kekuatannya yang tidak berubah menunjukkan bahwa Dia sempurna dan kekal. Dia adalah standar pemaknaan dari kebaikan, kebijaksanaan, keadilan, dan kebenaran. Yang ketiga, bahwa Allah memegang kendali penuh atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, karena Dia Allah yang berdaulat. Itulah sebabnya kita tidak perlu khawatir di dalam menjalani kehidupan kita, karena kita dapat terus mengandalkan Dia sepanjang hidup kita. Saudara, jadi tidak ada hal yang lebih penting daripada mengenal siapakah Allah itu. Dan mengenal Allah bukan hanya penting, tetapi itu juga mulia karena kita melihat kebaikannya yang sempurna di dalam hidup kita. Dan kita bersyukur melalui karya Yesus Kristus, kita dapat melihat dengan jelas segala kebaikan Allah bagi kita. Dan melalui Yesus Kristus kita juga dapat mendekat kepada Allah dengan penuh keyakinan, sambil menantikan kekekalan untuk memandang keindahannya dan mengalami sukacita yang kekal bersama Dia. Jadi marilah kita bersukacita dan bergembira karena Dia Allah kita. Saya mengajak kita boleh berdiri bersama-sama. Kita boleh datang kepada Dia di dalam doa kita, di dalam pengakuan dosa kita. Kita perlu bertobat karena seringkali kita hidup dan kita bertindak, kita mengandalkan kekuatan diri kita. Kita juga perlu bertobat karena seringkali kita tidak rindu mengenal Dia setiap hari melalui firman-Nya. Mari kita berdoa secara pribadi.
Bapa di dalam surga, ampunilah kami, karena seringkali kami bertindak dan berencana tanpa bergantung pada kekuatan dan anugerah-Mu yang menopang kami. Oh Tuhan, buka mata hati kami dan pikiran kami untuk melihat keindahan, keagungan-Mu, sehingga hidup kami sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepadamu setiap waktu. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.